kebetulan dia tuh posisi di Eknabara, diparkirkan Hondanya, terus dilihat orang, disamperin, ini Hondaku katanya, kenapa bisa samamu katanya. Terus kebetulan yang mengendarai tadi bilang, wah mana aku tahu, aku pinjam punya temanku katanya gitu. Jadi mau ditarik mereka di Eknabara. Habis mau ditarik mereka ya kan khawatir nih dia pinjam. Dia nelpon lah yang pemiliknya datang. Mereka adu argumen, aku beli lelang katanya. Nggak mungkin, akunnya ada suratnya katanya. Memang terus saya ditelepon. Nah, kebetulan kan ada pengenalan dia disimpan HP, dia bilang, ini saya telepon orang kejaksaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di channel YouTube Universitas Labuhan Batu TV bersama saya Rosnaidi Nasution. Kali ini dalam program Jaksa Menyapa dengan tema prosesi lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Pemirsa, lelang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Kabupaten Labuhan Batu. Lalu apa saja sih barang yang bisa dilelang? Siapa saja yang boleh ikut lelang? Kita lihat itu terpampang di perbankan itu seringnya ya, untuk dilelang. Nah, siapa saja yang boleh ikut lelang dan bagaimana mekanismenya? Untuk itu saya sudah hadirkan di studio podcast Garis Narasi Universitas Labuhan Batu, yaitu dari Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Bersama saya sudah hadir Bapak Khairuddin Nasution SH dari Fungsi Auditor Pertama Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, dan juga Ibu Desi Ardita Rambe AMD sebagai Pranata Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih loh ya sudah mau bergabung bersama kami untuk mengedukasi masyarakat Kabupaten Labuhan Batu khususnya, karena memang podcast kita ini diperuntukkan bukan hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk edukasi masyarakat Kabupaten Labuhan Batu. Baik, tentunya hari ini kita akan mengupas seputar lelang. Nah, pertanyaan yang sering mungkin muncul di benak kami semua warga gitu ya kan, apa saja sih syarat untuk mengikuti lelang ini? Apakah saya bisa? Apakah adik-adik sebagai mahasiswa di sini bisa? Untuk itu saya mohon dari Bapak dulu deh. Baik, selamat siang Bu Rosnaidi Nasution. Terima kasih atas undangannya, telah mungkin mengundang kami dari Seksi PB3R Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Nah, jadi atas pertanyaan yang telah diajukan tadi, syarat. Ya. Sebenarnya kalau untuk syarat kita harus pahami dulu. Lelang itu ada lelang online, ada lelang penjualan langsung. Nah, tapi memang kebanyakan sekarang, dan cari amannya. Kita di mana-mana kan kita cari aman. Iya betul. Cari aman. Kami sering mengajukan lelangnya online. Lelang online itu melalui apa? Melalui KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Negara, yaitu di Kisaran. Nah, kalau untuk syaratnya sebenarnya gampang. Syaratnya pasti punya email. Hanya punya email, terus tinggal ketik aja di Google, websitenya lelang.go.id. lelang.go.id ya. Go.id di Google, klik udah keluar. Nah, keluar nanti dapat berandanya. Di situ kita bisa melogin. Nah, login pasti dia punya email dan nomor handphone. KTP nggak perlu? KTP perlu. Nah, nanti setelah dia melogin, di situ ikutin anjurannya ada. Di situ masukin KTP identitas, nama, nik, tempat tanggal lahir semua. Tapi pakai durasi dia. Ada kok nggak salah ada beberapa detik. Nah, setelah oke disubmit, habis disubmit langsung difoto KTP-nya. Habis KTP nanti di situ ada petunjuknya. Setelah itu lari ke buku tabungan. Nah, tabungan harus punya rekening. Rekeningnya bebas mau BCE, BCA, BRI, Mandiri. Kita hanya klik nomor rekeningnya dan atas nama. Nah, terus kedua mempunyai kartu namanya NPWP. Iya, NPWP-nya harus ada, dimasukin NPWP, nama, habis itu difoto lagi. Selesai. Udah, dia sudah
sudah bisa ikut. Jadi setelah nanti di cross check sama KPKNL, yang pasti kan itu KPKNL yang punya. Dia melihat, nah diverifikasi. Setelah diverifikasi sudah bisa dia layak untuk mengikuti lelang. Hanya itu kalau untuk syaratnya. Oh gampang ya ternyata ya. Yang jelas sudah berumur 17 tahun ke atas. Udah pasti punya Iya. KTP. Kalau belum jangan ikutan lelang dulu ya. Tunggu umur 17 tahun ke atas karena kan ada syarat KTP. KTP, ya. Nah, siap. Dan juga punya buku tabungan. Oke, syaratnya gampang dan apa saja sih Pak barang yang dilelang oleh Kejaksaan Negeri Labuhan Batu? Kan barang rampasan tadi. Aha. Nah, jenis barangnya itu apa saja yang bisa dilelang online dan offline? Satu lagi, barang apa namanya yang tadi langsung penunjukan. Pelelangan langsung PL. Iya, nah yang penunjukan ini yang apa saja barangnya? Silakan Pak. Sebenarnya sama, yang namanya barang rampasan itu tergantung kita mau melelangnya secara apa, secara lelang PL atau dia lelang online. Karena memang kalau dia pelelangan langsung, dia yang mempunyai batas limit penaksiran harganya itu di bawah 35 juta. Jadi katakan dulu nih ada Honda. Ada Honda ini setelah ditaksir dari tim penilai, Honda ini ditaksir dengan harga limit sebesar misalnya 1.100.000. Kan di bawah 35 juta. Bolehkah pelelangan langsung? Boleh. Karena di aturannya 35 juta. Bolehkah dilelang secara online? Juga boleh. Nah, nggak ada ketentuannya. Tapi dalam hal ini Kejaksaan Negeri Labuhan Batu bisa melelang dia mempunyai limit taksiran di bawah 1M. Ada jenjangnya. Nah, Ibu Ros, jadi di bawah 1M Satker setempat, di atas 1M sampai 5 kami harus ke Kejaksaan Tinggi. Oh, nggak boleh di sini ya? Nggak boleh, Nggak boleh. wewenangnya. Oke. Nah, begitu juga jika 5M sampai ke 10M, itu langsung ke Kejaksaan Agung, ke PPA, Pusat Pemulihan Aset. Nah, jika yang mau dilelang barang tersebut ya bebas, mau kita tergantung kita mau lelang online atau mau lelang langsung. Tapi sih sebenarnya kita cari aman, lebih transparan, lebih terbukti itu online melalui KPKNL. Ya, biar nggak ribet ya. Nggak ribet, barangnya yang jelas, barang bukti dilakukan tindak pidana. Contoh, kenapa banyak Honda sepeda motor? Karena kebanyakan tindak pidana narkotika itu barang buktinya ada transportasinya, sepeda motor. Atau katakan yang lagi marak juga sekarang jambret ya, begal. Itu kan dia menaikin sepeda motor. Nah, loh, kenapa bisa dilelang? Pertanyaannya. Iya, ya, betul. Kenapa bisa dilelang? Itu kan punya orang gitu ya, kok dilelang Itu kan gitu. punya orang. Nah, jadi bisa dilelang, bisa. Kenapa? Aturannya yang mengatakan barang bukti dalam tindak pidana narkotika ataupun suatu transportasi alat kejahatan itu bisa dirampas untuk negara. Jadi dia dituntut dirampas untuk negara setelah proses putusan oleh hakim, putusannya juga dirampas untuk negara. Jadi dasarnya dia dirampas untuk negara, ingkrah, sudah kita lelang. Gitu dia. Pemirsa, itu berdasarkan putusan untuk dilelang atau dimusnahkan tadi ya? Iya, putusan kan ada yang dikembalikan, dirampas untuk negara, dan dimusnahkan. Nah, kalau dikembalikan, itulah yang mungkin ini Hondanya dicuri, atau katakan handphonenya dicuri, laptopnya dicuri, itu pasti dikembalikan karena punya korban. Nah, kalau dirampas untuk negara, apa? Dan untuk negara yang tadi, prosesnya pasti akan lelang, mau rumah, mau Honda. Kalau dirampas untuk dimusnahkan apa? Yang jelas narkotika, seperti alat-alat judi, itu pasti dirampas untuk dimusnahkan. Dimusnahkannya dengan cara apa? Kita hancurkan, kita bakar. Allah, sayangnya. Saya punya misalkan laptop nih kecurian gitu ya kan ya. Jadi setelah putusan
mungkin dari kasus-kasus hukum-hukum pengadilan segala macam, ini barang harus dilelang misalkan ya. Saya sebagai korban, boleh nggak saya ikut lelang barang tersebut? Gimana Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Ros. Tadi perkaranya Ibu laptopnya dicuri. Ya, misalkan ya dicuri. Laptopnya Ibu dicuri. Biasanya putusan dari pengadilan tersebut apabila dicuri sudah pasti ya Bang, sudah pasti dikembalikan gitu. Oh, atau kita ganti deh kasusnya. Misalkan dia nih adalah seorang koruptor misalkan kan. Jadi misalkan barang buktinya ini diputuskan untuk lelang gitu. Bolehkah beliau yang bersangkutan untuk ikut lelang kembali untuk mendapatkan lagi rumah ini? Misalkan rumah ini adalah rumah impian dia dari dulu, misalkan kayak gitu. Gimana? Terkait pertanyaan tersebut, sebenarnya boleh-boleh saja ya, karena tidak ada ketentuan khusus siapa saja yang terkecuali mengambil lelang tersebut. Oh ada terkecualinya Mbak, panitia lelang. Oh iya, makanya itu. Panitia lelang, iya. Panitia lelangnya itu siapa? Kami ini. Nah, kami ini dari bidang barang bukti. Contohnya seperti kepala seksi itu nanti ketua panitia lelangnya. Abang kita Bang Khairuddin biasanya sekretaris. Saya pengadministrasinya, gitu dia. Jadi kalau misalnya apakah ada ketentuan khusus si yang barangnya itu dilelang boleh mengikuti lelang atau tidak? Boleh saja. Karena kan kita udah pakai stakeholder Mbak, yaitu udah pakai instansi lain dia, udah pakai KPKNL tersebut kan. Jadi dia itu sebenarnya bukan ke kejaksaannya lagi, mungkin melalui kejaksaan, tapi lelangnya kan diadakan oleh KPKNL-nya. Berarti boleh ya. Oke. Nah, tadi kan prosesnya sudah dijelaskan ya sama Bang Khairuddin bahwasannya dari kejaksaan menuju ke KPKNL seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, dananya maksudnya kemana nih? Misalnya saya menang nih, saya menang ditunjuk. Oke, saya ambil barangnya. Terus ini dananya nih saya bayarnya kemana gitu, dan setelah nanti saya bayar, si lembaga lelang tadi itu apakah ngembaliin ke Kejaksaan Labuan Batu? Nah, dari tanda kutip nih, kalau dikembalikan ke kejaksaan, saya kan bisa kong-kali-kong nih sama kejaksaan. Sinilah aku dikit gitu ya kan gitu. Apakah dana ini kembali ke Kejaksaan Labuan Batu atau gimana? Ya, abang. Oh, jadi kalau untuk kemana uang setelah lelang tersebut, yang udah pasti uang itu bukan untuk kami, bukan untuk kejaksaan, bukan untuk KPKNL, udah pasti itu ke negara. Karena prosesnya kita bicara tentang online dulu ya. Nah, setelah online, katakan Bu Rosna ini sudah mau ikut lelang. Di situ ada disuruh setelah ikut lelang, barangnya sudah dilihat, di situ ada disuruh bayar jaminan. Nah, bayar jaminan, jadi jaminannya itu kami nentuin dari 20% sampai 50% dari harga limit yang sudah ditetapkan. Katakan dulu 1 juta nih limitnya, kami bikin jaminannya 50%, berarti 500.000. Itu nanti udah tayang di situ Mbak, di situsnya. 500.000 ada virtual account, nomor VA-nya. Jadi Bu Rosna ini ikut Honda, katakan dulu Honda Scoopy nih, 500.000, wah disuruh setor nomor VA. Setornya kemana? Ke bank boleh, melalui Briling boleh, melalui mobile juga boleh, kan nomor VA. Nah, jadi semua yang ikut lelang itu harus bayar jaminan dulu? Iya. Lalu kemana uang jaminannya kalau nggak menang lelang gimana? Nah itu dia, nah. Seru ini Pak. Ini kan belum selesai nih. Iya, selesai. Jadi setelah dibayar jaminan, nanti otomatis dari aplikasi, memang orang KPKNL-nya kan ini sudah setor uang jaminan. Nah, di situ udah ada biru, mungkin kodenya jadi biru kan. Dia udah biru berarti dia sudah bisa menawar. Kalau dia close bidding, lelang itu ada close bidding, ada open bidding. Close bidding itu penawaran lawan tidak kelihatan, tertutup, jadi kasih 5 hari. Kalau open bidding, penawaran lawan terlihat, mainnya 1 jam. Muncul semua di harga-harga gitu ya. Jadi katakan dulu pakai laptop, betul-betul cari server signal yang kuat. Nah, jadi pas nanti telah ditentukan hari
tanggal dan waktunya, di situ tayang. Oh yang ikutnya ada sekian peserta. Iya. Kita kan ikut, nah kita tinggal namanya ngebid, tinggal ada kelipatan misalnya 1.050 kita ngebid, jadi nanti naik tuh durasinya. Jadi durasinya nanti 1 jam ke bawah otomatis. Nah, nanti biasanya serunya nih di open bidding detik-detik 30 detik berakhir itu pasti akan terjadi angkanya naik. Iya, naik ya. Oh, naik terus ya. Jadi setelah dia nawar tertinggi, durasi waktu selesai itu kelihatan, dan di email kita pasti kalau kita menang dan kalah langsung masuk. Kalau tadi katakannya kemana, ini kan kalah nih, nah kita udah setor melalui virtual loan karena bukan setornya ke kami, ke kejaksaan, ke Bu Dita nih setor kami, nggak boleh, kami nggak boleh terima uang, dan KPKL nggak boleh terima uang tunai, tapi kami boleh mengedukasi, mengajarin. Nah, itulah gunanya tadi waktu melakukan pendaftaran login kan ada buku rekening. Nah, itu gunanya itu buku rekening. Jika peserta lelang kalah, duit jaminannya akan dipulangkan ke nomor rekening yang telah didaftarkan tanpa dipotong. Nah, pertanyaannya, jika menang bagaimana? Jika menang, dia tadi sudah bayar jaminan 500. Tiba-tiba dia menang di angka 2 juta. Nah, durasi ini menang di angka 2 juta. Berarti kan harus bayar selisih. Jadi kan udah bayar 500, dibayar lagi 1.500. Nah, cara bayarnya gimana? Melalui setor virtual loan tadi. Nanti otomatis jika sudah lunas di aplikasi itu Anda sudah melunasinya. Jadi perlu kami tekankan bahwasannya kalau lelang online tidak akan ada terima uang tunai, langsung transparan. Langsung masuk ke kas negara. Kas negaranya. Iya, nggak boleh lobby-lobby ya. Nggak bisa Jadi kalau untuk lelang yang PL, penunjukan langsung gitu kan, misalkan ada nih Honda Scoopy seharga 20 juta, pasti kan di bawah 35 juta, boleh PL gitu ya Pak ya. Nah, apakah panitia ini memilih? Udahlah biar cepat kita tunjuk aja lah, misalkan ini siapa nih yang kita anggap langsung bisa ngambil hari ini, atau gimana prosesnya kalau untuk penunjukan langsung ini, pemilihan orang yang ditunjuk langsung ini gimana? Saya mau jelasin. Iya, untuk penunjukan langsungnya, pelelangan langsung sebenarnya kita punya juga melihat menunjuk langsung, tapi dengan lihat harga juga. Harganya dia misalnya berani 1.200.000, 1.500.000, ya sudah. Tapi itu memang kita terima kwitansi, kita keluarkan surat berita acara lelang dan surat tanda terimanya. Uangnya tadi itu kita setor ke bank, kas negara, ke kas negara melalui bendahara, pastinya bendahara kami itu. Jadi kalau barang bukti juga ya? Enggak, bendahara kantor. Oh, bukan jadi yang kita divisi bicara ya? lelang langsung ya. Nah, dan bukti PNBP-nya tadi itu kita lampirkan ke arsip kami pastinya. Kita lampirkan, dan kita di kantor punya aplikasi namanya Arsis. Arsis itu seluruh Indonesia untuk lembaga kejaksaan. Arsis dengan dasar sudah dilelang, maka kita masukin barang bukti ini sudah kita lelang, di-approve. Jadi pusat pimpinan di PPA sudah mengetahui berapa se-Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia telah menyumbangkan ke negara hasil lelang, kan PNBP. Nah, jadi kita ini pejuang PNBP. Gelar kami itu. Itu Bu. Oh gitu ya. Pejuang Kalau tadi kantor PNBP. pajak, pejuang pajak. Kalau kejaksaan, Pejuang PNBP. pejuang lelang lah ya. Penerimaan negara bukan pajak. Ya. Itu dia dari lelang. Nah tadi saya belum dijawab nih, cara jaksa untuk menunjuk peserta pelelang langsung ini gimana Bang? Misalkan ada, tadi saya katakan Honda Scoopy senilai 22 juta nih. 22 juta misalkan, itu kan di bawah 35 juta. Gak mungkin Honda Scoopy 22 juta, bagusnya beli baru. Seandainya misalkan ya, itu cara Kejaksaan Negeri Labuan Batu untuk mencari penerima lelangnya itu gimana? Kan penunjukan langsung. Ya, kita tetap buat pengumuman. Oh, ada pengumuman. Ya, baik dia lelang langsung
dan lelang tidak langsung atau pelelangan langsung. Kalau di online udah jelas di websitenya itu ada pengumuman. Satu, kita tayang melalui surat kabar. Itu kalau online. Kalau penjualan langsung, kita bikin pengumuman. Pengumumannya kita share, misalnya di tempat strategis yang bisa dilihat orang. Contohnya kantor pos, titik-titik strategis, dan di situ kita tayangkan juga foto kendaraannya, limit harganya, jaminannya, hampir sama sih sebenarnya. Berarti tetap ada juga yang bersifat pemberitahuan ya, Iya. bukan ditunjuk langsung ke perorangan tertentu. Ada pengumumannya. Kan ya, Iya. gitu. Jadi semuanya transparan, penunjukan langsung maupun online itu transparan. Wah, luar biasa ya lembaga kejaksaan ini ya, biar adil dan merata kayak gitu. Setelah saya menang lelang nih ya, setelah saya menang lelang misalkan, oke silahkan, saya sudah bayar, sudah mungkin masuk juga notifikasinya ke Kejaksaan Negeri Labuhan Batu bahwasanya yang bernama ini sudah melunasi gitu kan. Tentunya saya mengambil unitnya ke Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Ini kan belum ada surat-suratnya nih Bu. Nah, untuk kelegalan dari barang tersebut, katakanlah dari surat-surat ini yang ngurusin siapa ya? Jadi kalau misalnya sudah menang lelang, oke sudah menang lelang, sudah bayar pelunasan, muncullah nanti dia Mbak kode billing, satu surat nantinya, kode billing Kemenkyu biasanya. Dibawalah nanti surat itu ke kejaksaan sama kami biasanya. Nanti di situ kami lihat, oh iya oke sudah lunas. Gitu. Setelah sudah lunas, kemudian dikeluarkan nanti barang buktinya ya Bang. Ya, setelah mengambil risalah lelang. Iya. Ada juga namanya Mbak risalah lelang. Itu dia itu sebenarnya dia perbedaan khusus antara lelang online dengan penjualan langsung. Risalah lelang namanya. Nah, apa gunanya risalah lelang tersebut? Untuk pengurusan surat-surat kendaraan. Nah, seperti itu dia. Kalau misalnya di lelang itu kan tidak ada STNK, BPKB kan tidak ada ya. Ya tidak ada persyaratan sama sekali kan. Jadi kalau misalnya risalah lelang itu ada dasarnya tadi untuk mengurus kembali surat-suratnya. Mengurus surat-suratnya di Samsat ya Bang? Di Samsat. Bisa di Samsat sini juga bisa, tapi yaitu dengan risalah lelangnya itu kalau penjualan langsung tidak ada risalah lelang. Itulah kerugian yang kita dapatkan. Oh. Jadi kalau misalkan saya nih melihat pengumuman lelang dari Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, ikut lelang menang saya, misalkan katakanlah sepeda motor gitu. Jadi saya nggak akan dapat surat-surat gitu. Kalau penjualan langsung, iya tidak ada surat-surat sama sekali. Berita acara gitu. Iya, hanya berita acara saja dari kejaksaan. Makanya itu kami juga sebagai pegawai kejaksaan juga tidak terlalu mengambil risiko ya Bang. Karena kan tidak transparan juga ya kan Mbak. Jadi kalau nanti itu saya bawa keluar, misalkan kan, yang punya STNK asli itu, ini barang kan dia punya nih STNK-nya ya kan, tanda kepemilikannya. Berarti saya bisa dipidanakan dong gitu. Nggak bisa. Apa bukti saya? Karena saya menang lelang gitu. Kan sudah ada berita acara surat menang lelang ya. Nanti kan dikeluarkan berita acara. Balik baik dia pelelangan langsung, tetap ada surat serah terima dan berita acara menangnya ke pemenang lelang. Kalau tadi begitu juga dengan lelang online. Cuman lelang online ini KPKNL lebih dikodkan dengan tadi bilang Budita risalah lelang. Risalah lelang itu dikatakan itulah dia dasar untuk membuat BPKB dan STNK lagi ke Samsat. Itu dia. Dibantu berkas-berkas mungkin diminta dari kami. Misalnya biasanya sih minta lampirkan petikan putusan, penetapan identitasnya. Udah itu biasanya sih lampirannya. Kita kan lengkapi ya Bang. Kita bantu. Makanya si pemenang lelang membawa itu ke Samsat untuk mengurus BPKB dan STNK. Tetapi kalau tadi penjualan langsung tidak akan bisa dapat membuat surat-suratnya. Nah, tadi Bu Ros bilang, wah tiba-tiba saya udah menang lelang, tiba-tiba ada, ini Hondaku, ini punya STNK. Nah, jadi secara legalitasnya jika
ketika sudah dirampas untuk negara, itu tidak ada lagi hak si pemilik. Kita tinggal tunjukin surat tadi. Saya pernah ada cerita, kebetulan pemenang lelang, dia menang, kalau saya tidak salah menang Honda Win. Kebetulan dia tuh posisi di Eknabara, diparkirkan Hondanya, terus dilihat orang, disamperin, ini Hondaku katanya, kenapa bisa samamu katanya. Terus kebetulan yang mengendarai tadi bilang, wah mana aku tahu, aku pinjam punya temanku katanya gitu. Jadi mau ditarik mereka di Eknabara. Habis mau ditarik mereka, ya kan khawatir nih dia pinjam. Ya nelpon lah, yang pemiliknya datang. Mereka adu argumen, aku beli lelang katanya, nggak mungkin, aku ini ada suratnya katanya. Memang terus saya ditelepon. Nah, kebetulan kan ada pengenalan jadi simpan HP dia bilang, ini saya telepon orang kejaksaannya katanya. Iya, saya ngomong, ini dengan siapa? Dengan, katakan dengan si apa? Ya, saya mau tanya, ini Honda saya, Hondanya. Oke, benar. Itu Hondanya pernah nggak dalam perkara? Memang dibilang, iya pernah memang. Kawan perkara apa? Narkotika, benar. Perkara narkotika, dan itu putusannya sudah dirampas untuk negara. Nah, sudah kami lelang, kebetulan pemenangnya saudara ini yang sekarang. Oh gitu, iya. Ada nggak dilihatkan sama Anda surat darinya? Ada, ya sudah, itu sah. Jadi secara hukumnya itu sah. Nah, jadi kalau misalnya dia punya BPKB, punya STNK, itu bagaimana? Kan gitu yang pemiliknya. Kalau kita bikin BPKB dan STNK lagi di Samsat, otomatis BPKB dan STNK itu sudah diblokir. Oh, yang lama ya? Nopolnya pasti berubah. Nomor rangka, nomor mesin tetap, platnya pasti berubah. Gitu dia, misalnya waktu ditangkap BK 1234 kan gitu. Setelah dia menang lelang, dia urus di Samsat, keluar lagi BPKB baru dan STNK baru, platnya pasti berbeda, bukan 1234 lagi, 567 gitu aja. Dan BPKB yang lama otomatis di Samsatnya diblokir. Nah, itu dia. Nah, satu lagi kasusnya, dia kan nggak punya, dia hanya punya itu tadi apa, bukti lelang nih. Terus kalau di polisi gimana nih, Pak? Kan nggak punya STNK dianya. Kalau yang penunjukan langsung, kan sama di polisi gitu juga. Sama. Jadi gini, baik lelang online maupun penunjukan langsung legalitasnya sama. Ya. Jadi ini legal, sah gitu. Jadi memang kebanyakan sih wajar kalau polisi merazia, itu kan hak mereka, kan mereka selaku aparat kepolisian bisa lihat STNK-nya, bisa lihat. Nggak punya nih STNK, iya. Tunjukin aja bukti lelang. Boleh, tunjukin. Tunjukin. Tapi ya memang sebagai warga negara yang baik ya harusnya sih cepet-cepet dong buat. Tapi jangan khawatir kalau katanya itu, ini suratnya bisa dibuat-buat, diada-adain. Karena banyak juga gitu ya, yang ngaku-ngaku lelang ini itu. Atau Bu Rosna ini mungkin punya cerita pernah kejadian, mungkin ada yang mengaku lelang ini itu, banyak kami dengar. Nah, ini apa tindakan dari Kejaksaan Negeri Labuan Batu khususnya? Ada tidak surat yang asli dengan surat yang tidak asli itu, ada nggak cara untuk mengidentifikasinya gitu? Nah, kalau sekarang itu persuratan di Kejaksaan Negeri Labuan Batu itu sudah barcode. Iya, sorry. Nggak ada contohnya gitu ya? Nggak ada contohnya. Jadi kami itu punya aplikasi CPD namanya. Itu sistem persuratannya kami. Nah, sistem persuratan kami itu perlunya nanti barcode-nya dari Pak Kajari ya Bang? Pimpinan. Iya, perlunya dari approve dari pimpinan. Nah, Pak Kajari itu biasanya harus lihat langsung itu suratnya. Udah bener apa belum nih? Kalau belum, revisi. Kalau belum, revisi. Nah, nanti surat pernyataan menang lelang itu tentunya nanti dilihat Pak Kajari dulu. Sudah bener atau belum, unitnya, harganya, alamatnya, data-data penunjukan di situ. Kemudian nanti di approve sama Pak Kajari, oke, approve, saya setuju katanya, oke.
suratnya nanti keluar, di print nanti dari aplikasinya, tinggal oke, print, keluar nanti barcode nanti di bawah. Ada nanti Kejaksaan Negeri Labuan Batu, Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Batu. Nah, mungkin ada nggak surat-surat yang bisa nggak kita bedain? Mungkin dari barcode-nya itu sangat-sangat bisa kita bedakan karena kan nggak semua orang bisa mengakses aplikasi di Kejaksaan Negeri Labuan Batu. Oke, nah pemirsa, jadi harus hati-hati ya, jangan mengaku-ngaku itu barang lelang, padahal bodong ya. Misalkan barang yang dimiliki itu bodong, cuman diaku-aku itu barang lelang, karena tentunya Kejaksaan punya aplikasi untuk mendeteksi apakah barang tersebut memang hasil lelang atau mengaku-ngaku hasil lelang. Hati-hati. Nah, dari pembicaraan kita tadi sangat menarik ya untuk lelang sendiri. Satu lagi, pertanyaan saya, ini kan di grup online. Ini sering sekali ada lelang-lelang. Ini udah sama kayak ini loh Pak Bu, sama kayak grup investasi gitu misalkan. Ada lagi grup lelang gitu. Di Telegram ya biasanya. Iya, banyak sekali itu kan. Apalagi di online gitu, banyak juga lelang. Jadi ini legal atau enggak ya? Apa bisa Bapak Ibu ini legal atau enggak? Atau ada enggak yang kepastian bahwa lelang itu hanya milik negara gitu, seperti itu. Bagaimana untuk mengedukasi masyarakat untuk mengidentifikasi lelang yang benar-benar legal? Nah, jadi kalau saya menjawab, saya pribadi dari seksi barang bukti sempat juga ada teman-teman tuh ngabari, Bang, ada mau lelang ya kantor Kejaksaan, lelang mobil apa? Iya, ini ada yang bilang, siapa? Bilang gitu. Jadi saya bilang, jangan percaya. Saya petugas barang bukti barang rampasan yang nggak ada lelang. Katanya apa? Iya, ini di kantor ini nggak ada. Jadi selagi itu tidak meyakinkan kita, ragu. Satu, yang kedua disuruh store uang dulu. Sini lu store uangnya kemana store-nya? Ke pribadi kan, bukan ke rekening ada virtual account seperti kita jelaskan tadi. Jangan dikasih, jangan diserahkan. Memang banyak pengakuannya seperti itu. Ya, kami juga dari seksi BB, bukan hal biasa ada yang mengaku-ngaku lelang, sini uangnya bisa ku ambil, bisa menang katanya. Nah, jadi di sini kami juga ingatkan dan tekankan, jika ada yang mengatasnamakan, bisa ku atur lelangnya, menang sini uangnya, ini barangnya, jangan percaya. Jangan percaya. Bagaimana caranya? Lebih bagus datang ke kami di kantor Kejaksaan Negeri Labuan Batu. Kami akan edukasi, siap kami melayani, siap selama hari kerja dan jam kerja. Bagaimana cara melogingkannya? Boleh nggak kami bantu? Kami bantu. Dan kalau sudah kita terdaftar di lelang.go.id, bukan ikut lelang di kejaksaan aja. Ada lelang perbankan, lelang swasta, lelang Pemkab setempat. Jadi kita bisa ikut. Di mana? Di seluruh Republik Indonesia. Karena di situ kalau udah ikut login, jadi lihat, melihat Provinsi Sumatera Utara. Setelah diklik Provinsi Sumatera Utara, semua kabupatennya akan muncul. Kita klik Labuan Batu. Setelah klik Labuan Batu, tayang itu barang-barang yang dilelang di Kabupaten Labuan Batu. Nampak tuh dari bank mana, katakan bank A, bank B, ini barangnya, biasanya ruko, tanah, rumah, itulah yang diagung-agungkannya. Seperti itu. Kita mau lihat di Bandung gitu, klik aja tuh Jawa Barat, lihat ini. Makanya kalau lelang online, kami selaku yang punya barang rampasan di kantor banyak manfaatnya dan banyak juga dapat kenalan. Kenapa saya bilang kenalan? Pemenang lelang tempat kami itu ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera Barat, yang dari Jakarta. Itu pemenang-pemenangnya gitu. Jadi dia datang kami punya kenalan, gini-gini, dapat nomor handphone. Ya, kita kan tergantung pelayanan juga. Itunya Bros, keuntungannya. Nah pemirsa, tadi sudah dijelaskan secara, saya rasa bisa kita rangkumkan tentang lelang. Jangan lagi ada simpang siur di benak masyarakat Labuan Batu tentang lelang, ya begitu ya. Jadi kalau
melalui aplikasi Telegram, aplikasi yang ada di internet atau yang menawarkan saya menang lelang akan saya uruskan segala macam, itu nggak usah percaya. Masuk aja ke situs lelang.go.id, kita bisa ikut lelang di seluruh wilayah Indonesia dan dari berbagai lembaga, kejaksaan, perbankan, dan swasta, dan juga pemerintahan kabupaten setempat, seperti itu. Jadi jangan lagi kemana-mana kalau untuk cari barang lelang, langsung aja ke situs yang tadi saya sebutkan biar lebih aman. Dan persyaratannya adalah tentu saja sudah berusia 17 tahun ke atas, seperti itu. Dan prosesnya sudah dikasih tahu sama Pak Khairudin dari Kejaksaan. Untuk lebih lengkapnya lagi silahkan langsung aja ikuti lelang ya. Jangan mau diiming-iming bayar sekian. Kalau memang resmi pasti akan langsung disuruh untuk membayar ke virtual account yang sudah dipersiapkan oleh lembaga lelang negara, seperti itu. Oke, baik, mungkin Bang Khairudin ada statement terakhir yang ingin diberikan kepada pemirsa? Boleh. Intinya kepada para pemirsa, jika ada yang seperti sampai tadi mengiming-imingkan bisa memenangkan lelang dengan meminta uang terdahulu di depan, nah itu sudah pasti saya katakan penipuan. Jangan. Jadi kalaupun ingin ikut lelang, ingin belajar, silahkan datang ke kami, ke kantor Kejaksaan Negeri Labuan Batu. Di situ nanti ada kapdal atau satpam security. Bilang aja saya mau belajar tentang lelang. Nanti akan pihak PTSP akan menjumpakan kepada kami siswa bidangnya. Saya pastikan kami akan melayani, kami akan mengajarinya cara melogikkannya, dan kami akan juga memberitahu kalau mau ikut lelang bukan di kejaksaan aja, ini ada lelang bank. Nah, ibu mau yang mana, bapak mau yang mana, kita kasih pelajaran, kami edukasi. Pokoknya tanpa ada biaya lah, itu dia. Karena jangan ada kata aduh di kejaksaan kalau nggak ada biayanya kayak gini. Itu hal yang harus dihapuskan, kata-kata yang seperti itu. Karena kebetulan Pak, saat ini kantor kami sedang pencanangan WBK, ya Bang, wilayah bebas korupsi. Nah, jadi kalau ada pegawai kejaksaan yang menerima yang meminta uang dalam bentuk apapun, abaikan. Ya, bagus datang langsung ke kantor. Iya, bagus datang langsung aja ke kantor. Karena Pak Kajari sangat mencanangkan itu, jangan terima uang dalam bentuk seperti itu. Apalagi kita sudah ada PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Datang aja di situ, nanti diarahkan ke kejaksaan. Karena slogan kita ya Bang. Iya. Siap melayani. Siap melayani. Dan kami seksi barang bukti juga ada namanya si abang dikenal. Iya, siap dikenal. Si abang dikenal siap antar barang bukti Kejaksaan Negeri Labuan Batu. Contohnya apa itu? Jika barang buktinya punya Bu ini mau dikembaliin atau nggak ada yang ambil, kami antar itu. Tapi ya maaf, dalam arti kata masih dalam radius wilayah yang masih kami jangkau ya. Pernah kami terapkan seperti itu. Kami kembalikan modal, kami kembalikan uang, kami kembalikan ada juga handphone. Kemana? Ke korban. Rupanya seperti itu. Setelah kami cari alamatnya, kami kembalikan. Kami bawa udah berita acara pengembaliannya, yang pasti kan udah lapor pimpinan. Kami tanya sama nih korban, Pak, Ibu, kami dari kejaksaan, ini barangnya? Oh iya, katanya. Kami bertanya, kenapa nggak diambil? Selalu bahasanya, belum ada duit Pak, katanya. Jadi bahasanya belum ada duit Pak, gitu loh. Jadi kami bertanya, loh, yang minta duit siapa? Kata si Anu, kalau ke sana, aduh, jadi saya tertawa gitu. Ya buktinya ini kami antar cuma-cuma. Jadi ya seperti itu, buat pemirsa. Jangan dengar kata orang, ya. Nanti
takut-takutnya orang itu yang mau ini. Yang mau ambil. Ah, Gitu. Tuh. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama dua narasumber yang luar biasa. Ini sebenarnya ilmu yang kita rasa mungkin sepele, tapi banyak orang yang terjebak di pelelangan ini gitu. Jadi supaya tidak terjadi lagi korban-korban selanjutnya, maka edukasi ini harus benar-benar didengarkan, disimak baik-baik, jadi supaya tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Baik, saya Rosnai Nasution dan narasumber kita pada hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.